membantu nggak harus nunggu kita kaya atau mampu, tapi cukup membantu walaupun kecil, itu mungkin sangat berarti bagi orang yang pada waktu itu membutuhkan. Ada sedikit cemooh dari orang yang menganggap hidup kita itu juga masih biasa-biasa saja. Kok sok-sokan bantu orang lain. Nah, akhirnya ia sedikit mengurangi rasa semangat kita, tapi dengan menguati niat kita baik, niatnya menolong dan nggak cari pamrih, ya kita tetap jalan. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi lingkungan, otomatis untuk kerukunan. Utamanya kita bisa membantu ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Biarpun kasarannya itu ngasih makan bahan pokok itu cuma bisa buat sehari atau 2 hari, yang jelas sedikit demi sedikit kita bisa membantu orang lain. Mungkin bisa bermanfaat untuk mengurangi pengeluaran di kala COVID semacam yang kita alami sekarang ini. Kalau bicara berbagi itu kemungkinan sulit orang untuk berbagi, karena ya enak nggak berbagi. Kalau boleh jujur, mendingan nggak berbagi daripada berbagi. Soalnya kepemilikan kita nggak berkurang. Tapi dengan berbagi, kalau kita berpikir lebih panjang, efek dari berbagi, dampak sosial dari berbagi, itu bisa menciptakan hubungan sosial yang lebih baik. Ya kalaupun awalnya kurang ikhlas, ya kita melatih diri untuk terus berbagi
walaupun masih belum ikhlas, lama-lama kemungkinan bisa ikhlas. Tujuannya itu, bahwa kita tergerak untuk melakukan kegiatan sosial itu karena masa pandemi corona yang banyak mengakibatkan banyak pekerja, banyak usaha-usaha orang yang menurun omsetnya, menurun penghasilannya, banyak karyawan dirumahkan, bahkan sampai di PHK. Akhirnya kita tergerak untuk membantu orang-orang itu. Dan tujuan kita nggak melulu membantu orang itu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Kita hanya fokus pada jadwal makan. Jangan sampai kebutuhan mendasar orang itu gagal diupayakan. Ketika ada orang yang jadwal makan sehari 3 kali, dan karena dampak pandemi, mereka hanya mampu makan 2 kali, kita mencoba mensupport satu jadwal makan itu dengan membantu melimpahkan ke tetangga yang lebih mampu. Itu prinsip kita berawal, prinsip kita memulai kegiatan ini seperti itu. Pen, udah pen. Ya. Biasanya ya. Mau pen. Mau dikit pen. Harus untuk editing. Ibu kondi biasanya. Iya. Ibu kondi. Kok belum man? Sing gede pen. Sini loro. Iso ya dulu isinya loro. Ini gede, sini loro biasanya. Ini seperti biasa, besok hari Jumat berarti kita beraksi lagi terkait dengan Jumat Berkah. Untuk evaluasi Jumat yang lalu bagaimana tentang pelaksanaannya, apakah ada kendala yang berarti, maksudnya mungkin ada beberapa hal yang harus ditambahkan terkait dengan penyediaan bahan pokoknya dan juga dengan sasaran yang kita antar langsung. Secara umum aja sudah cukup seperti itu, apa ada hal yang harus ditambahkan? Oke, secara keseluruhan cukup bagus sih. Terus masa yang datang juga udah mulai tambah, dari desa sebelah ya banyak ya mendatangi. Berarti yang memanfaatkan kan sudah tidak hanya di Lingkungan sekitar. sudah mulai banyak. Meluas. Berarti kan nanti perlu istilah kita petakan, manakala nanti kalau memang perlu bahannya ditambah ya ditambah. Kalau kuantiti mungkin kita perlu nambah terus. Karena kan penggunanya kan sudah mulai banyak. Tambah, masyarakat yang datang juga udah mulai. Kalau sudah tersebar ke beberapa maksudnya ke tetangga, Gubuh Merini, terus kita sudah habis kan ya malah nguciwani kan malah nggak penak. Benar. Itu. Terus yang kedua ini terkait dengan paket kita yang diantar langsung. Sementara kan kemarin kita coba 1 atau 2, ini nanti masih pakai 1 atau 2 orang atau mungkin perlu ditambah beberapa. Sementara 2 boleh ya. Setiap kita evaluasi dengan teman-teman itu apa yang harus kita tingkatkan, kita bahas sama-sama. Apa memang kekuatannya atau gitu. Tapi yang jelas selalu saya ingatkan ke teman-teman itu, kita nawaitunya berbagi, ini bantu, tapi jangan sampai kita juga merugikan diri sendiri. Ya, ibarat orang itu kita membantu orang kelelep dek kali, tapi kita ternyata nggak bisa berenang, itu kan rugi namanya. Jadi kita harus tahu kekuatan di diri sendiri, juga peluang yang bisa kita berikan ke orang lain. Enggak, jangan. Sini. Udah telah ada kakak itu.
Kalau saya terus terang sama istri, alhamdulillah. Pokoknya 2:30 itu malah saya dibangunkan. Udah waktunya belanja, ditunggu anak-anak gitu. Kasihan nanti kalau kesiangan, yang mau datang mengambil kesiangan tidak jadi. Jadi jam 2:30, jam 2:30 pagi udah berangkat ke pasar sama yang namanya Dika. Itu anak muda yang memang punya tekad, kemauan yang besar untuk memajukan ini kegiatan utamanya Jumat Berkah. Aku roh sing ngetut-ngetut selalu. Aku dong. Sultan nih. Maaf Sultan. Ibu yang mau ini kan buka mas. Sultan nih Pak Imam. Lekak nih, gue dulu. Bengkel. Kalau saya pernah dengar kantin kejujuran, mereka mengambil barang, membayar dengan uang pas atau kembalian itu mengambil sesuai dengan sisanya. Jadi mereka tetap membayar dengan harga yang tertera. Kalau kita, kegiatan Jumat Berkah itu awalnya dari modal kelompok, modal pemuda lokal, modal batik, hanya iuran 10.000, 5.000, 15.000. Itu terkumpul, kita belanjakan, terus kita bagikan. Sementara kalau ada orang yang mau berbagi secara langsung di TKP itu bisa langsung ditempatkan. Ada juga yang habis mengasih terus ngambil beberapa biji untuk dibawa pulang, itu juga ada. Dan kalaupun itu ada kotak amal, itu bukan maksud kita jualan, tapi kotak amal itu diasumsikan ini adalah iuran sebelumnya. Jadi iuran untuk membeli sayur. Jadi iuran itu bebas, nggak terpatok harga, nggak terpatok berapa besarannya, bebas. Bahkan orang nggak ngasih pun nggak apa-apa. Kalau orang mau ngasih sumbangan, itu bukan artinya beli, tapi mereka ikut menyumbang untuk kegiatan berikutnya.